Kembali lagi bersama kami. Sekarang kami akan membahas karakter yang cukup populer di dunia Jin Yong. Namun, sangat sedikit kisahnya diceritakan di dalam novel. Dia adalah Guo Xiang, putri dari Guo Jing. Dalam novel, memang tidak ada bab khusus yang khusus menceritakan tentang dia. Sehingga kami akan membahas karakter ini dengan mengumpulkan berbagai cerita tentang Guo Xiang yang tersebar di bab-bab yang ada di dalam dua novel. Novel Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali dan novel Pedang Langit dan Golok Naga. Dan kami bisa menarik sebuah teori yang cukup menarik tentang kehebatan putri dari Guo Jing ini, yang mendapat julukan si sesat kecil, dan kemudian dia akan mendirikan sekte Emi dalam Jin Yong Universe. Inilah karakter yang selalu ditunggu banyak orang. Sayangnya, Jin Yong sendiri tidak memberikan porsi yang cukup baik kepada Guo Xiang. Jin Yong sepertinya memang ingin membuat karakter ini menjadi karakter yang lovable. Guo Xiang memiliki masa kecil dengan lingkungan bela diri yang sempurna. Ayahnya adalah sang pahlawan utara, Guo Jing. Ibunya, mantan ketua Kaipang, salah satu tokoh terpintar di masanya. Kakak iparnya, Liu Ji, adalah ketua Kaipang dan murid dari Zhou Potong, si bocah tua nakal dari Zhuangzhen. Pendekar silat dengan kemampuan yang begitu mengagumkan. Kakeknya, Huang Youshi, adalah majikan Pulau Persik, si sesat timur. Pendekar paling berpengaruh yang tak terbantahkan lagi. Dia juga mendapatkan perhatian khusus dari si pendekar Raja Wali, sang eksentrik barat, Yang Kuo. Dan dia juga dianggap murid oleh Jin Lun Huoshi, guru besar Mongol dari Tibet yang mempunyai ilmu silat teramat tinggi. Sepanjang hidupnya, dia dipenuhi dengan lingkungan yang begitu hebat. Sangat mustahil bila dia tidak mencapai sebuah pencapaian yang dapat melebihi kakek, ayah, guru, dan kedua kakaknya. Masa muda Guo Xiang dalam novel, Yang Guo pernah berkata bahwa Guo Xiang amat sangat bertalenta, bahwa dia nanti akan mendapatkan kemampuan ilmu silat yang setara dengan Yi Deng. Kalimat pujian ini adalah bentuk penegasan yang sangat baik. Sekarang mari kita lihat apakah Guo Xiang mampu membuktikan kata-kata Yang Guo. Jin Lun Huoshi pernah berkata bahwa dia sangat senang melihat talenta dan bakat dari Guo Xiang. Sifat dan hati Guo Xiang begitu baik dan lembut, sehingga membuat seseorang seperti Jin Lun Huoshi yang begitu bengis dan kejam akhirnya melunakkan hatinya kepada Guo Xiang dan ingin menurunkan seluruh ilmunya kepada Guo Xiang. Bahkan dalam novel, Jin Lun Huoshi sampai memohon kepada Guo Xiang untuk memanggilnya sebagai guru. Sesuatu yang mengagumkan. Biasanya seseorang memohon untuk menjadi murid, tapi ini malah kebalikannya. Ya, Jin Lun Huoshi memaksa untuk memberikan ilmu silatnya kepada Guo Xiang. Tentunya seorang Jin Lun Huoshi tidak akan sembarangan memilih murid, mengingat dia punya pengalaman menyedihkan dengan para muridnya. Tapi karena bakat yang sangat bertalenta dan hati yang demikian baik, membuat Jin Lun Huoshi begitu tertarik dengan Guo Xiang untuk dijadikan muridnya. Dengan begitu, pada saat usia mudanya, ilmu silat apa saja yang dimiliki Guo Xiang? Mari kita lihat dari prolog novel Pedang Langit dan Golok Naga. Pada prolog dari novel ini, Guo Xiang berhadapan dengan Wu Se, seorang biksu Shaolin. Dia diminta memperagakan 10 jurus, sehingga Wu Se dapat menebak siapa guru Guo Xiang. Dan inilah 10 jurus yang dikeluarkan Guo Xiang dengan sangat terampil. Apakah kalian bisa melihat kelihayan dari Guo Xiang? Bagaimana seorang gadis dengan umur sekitar 18 atau 19 tahun mempunyai begitu banyak jurus ilmu silat. Hanya masalah di energi internal saja yang belum matang.
Bahkan Guo Xiang memodifikasi sendiri beberapa jurus-jurus yang dipelajarinya menjadi ilmu pedang. Mari kita lihat hal apa saja yang dapat dilakukan dengan sangat mencengangkan oleh seorang gadis berusia 18 tahun. Jurus pertama Guo Xiang, dia merubah ilmu tapak menjadi ilmu pedang. Jurus andalan Pulau Persik yaitu tapak bunga gugur dapat dirubah dengan baik oleh Guo Xiang menjadi ilmu pedang. Pastinya dibutuhkan pemahaman yang sangat kuat untuk berani merubah ilmu tapak menjadi ilmu pedang. Kemudian di jurus ketiga, ilmu tongkat dari tongkat pemukul anjing dirubah menjadi ilmu pedang. Ilmu tongkat pemukul anjing bukanlah ilmu rendah, tapi ilmu tertinggi untuk penggunaan tongkat. Namun Guo Xiang dengan sangat terampil merubah ilmu tongkat itu menjadi ilmu pedang. Kemudian jurus 4 menembus 8 mencapai. Ilmu tapak ini diajarkan oleh Yang Pu, kemudian diadaptasi, dimodifikasi sendiri oleh Guo Xiang menjadi jurus pedang. Jurus ini adalah jurus yang hanya diajarkan Yang Pu kepada Zhang Junpao di puncak Huasan saat akan mengalahkan pegundal Mongol. Guo Xiang hanya melihatnya sekali, namun dia mampu sekarang merubahnya menjadi ilmu pedang. Kira-kira menurut kalian, kurang hebatkah kemampuan seorang Guo Xiang? Pada jurus ke-9, Guo Xiang kembali mengubah ilmu tapak menjadi ilmu pedang. Kali ini, ilmu kipas daun asiwu besi menjadi sebuah ilmu pedang. Kita bisa lihat bagaimana pemahaman Guo Xiang akan ilmu silat memang sudah di dalam tahap yang begitu mengesankan. Bisa dibilang dia adalah karakter yang sangat jenius. Di umur 18 tahun, para protagonis dalam berbagai novel Jin Yong sepertinya belum ada yang bisa seperti Guo Xiang, yang tidak hanya mempelajari ilmu silat kelas tinggi, tapi juga mampu memodifikasinya dalam usia 18 tahun. Secara pemahaman dan pengetahuan, ilmu silat Guo Xiang di umur 18 tahun memang jauh melebihi dari semua protagonis di Jin Yong Universe yang pernah ada. Secara sosial kultural, Guo Xiang juga sangat beruntung mendapatkan sebuah lingkungan yang begitu hebat dan mendukung dia untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Mungkin ada yang berpendapat ilmu dia masih kalah kelas, karena kelasnya hanya permukaan saja, tidak ada satupun yang dalam dan lihai. Tapi perlu diingat, dia baru 18 tahun, dan juga sudah begitu hebat, bukan hanya sebagai aplikator, tapi mampu memodifikasi. Mari kita lihat, kita bandingkan dengan para protagonis di umur 18 tahun. Di umur 18 tahun, Guo Jing baru belajar ilmu dari 7 orang aneh Jiangnan, dan baru belajar tenaga dalam dari Chuan Zhen. Di umur 18 tahun, Yang Guo baru belajar ilmu dari kuburan kuno. Belum sepenuhnya mempelajari, dan dia juga baru mempelajari dasar-dasar dari ilmu kodok. Zhang Wuji di umur 18 tahun baru belajar ilmu dari 9 Yang, dan juga baru belajar ilmu tinju wudang. Ling Wuchong di umur 18 tahun baru belajar ilmu dari Huasan. Setidaknya Jin Yong telah memberikan sebuah gambaran akan personifikasi Guo Xiang yang begitu pas. Bibit bebet bobotnya sangat fantastis. Hanya masalahnya, begitu banyak lubang deskripsi yang ada di karakter Guo Xiang ini. Ini membuat karakter Guo Xiang dipandang sebelah mata oleh para penggemar. Sangat berbeda ketika Jin Yong memberikan deskripsi tentang Lin Chaoying, pencipta dari sekte kuburan kuno. Ada banyak deskripsi yang jelas dan detail yang diberikan oleh Jin Yong, sehingga kita dapat menebak seberapa hebat ilmu silat dari Lin Chaoying. Kembali ke quote yang diberikan oleh Yang Pu. Saat memberikan kata-kata itu, kemampuan Guo Xiang pada saat itu adalah di saat Guo Xiang belum menguasai Longxiang Pan Lao Gong, ilmu silat yang dipelajarinya dari Jin Lun Guosheng. Dan tentunya Guo Xiang juga belum bertemu dengan Zhui Yuan dan belajar dari Jiu Yang Shen Gong atau ilmu 9 Yang. Ya, tentunya masih banyak lagi yang bisa dibahas dari Guo Xiang, seperti perjalanan hidupnya sampai dia mampu mendirikan ME. Dan ini barulah video pertama yang membahas tentang Guo Xiang.
Kami akan melanjutkannya di video-video kami tentang Guoxiang lainnya. Karena itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kami, dan kami akan kembali dengan video dari petualangan Guoxiang.